Hujan deras mengguyur Jakarta malam itu ketika Aisyah, seorang guru SMA berusia 25 tahun, memutuskan untuk meninggalkan rumah orang tuanya selamanya. Dia membuka pintu kamarnya dengan tangan gemetar, surat perpisahan di tangannya, tapi sebelum langkah pertamanya, ibunya memergoki dan memukulnya dengan keras di wajah. "Kau sudah gila. Cinta sesama perempuan itu dosa besar," jerit ibunya, dan Aisyah jatuh ke lantai, darah mengalir dari bibirnya, tapi itu justru membuatnya semakin yakin untuk pergi. Aisyah berlari ke jalan raya, basah kuyup, dan menelepon Sari, kekasihnya yang sudah menunggu di sebuah kai kecil di kawasan Kemang. Mereka bertemu 2 tahun lalu di sebuah pameran seni, di mana Sari, seorang seniman berusia 28 tahun dengan rambut pendek dan senyum yang selalu membuat Aisyah lupa segala masalah, memamerkan lukisannya tentang perjuangan identitas. Saat itu, Aisyah masih berpura-pura menikah dengan seorang pria yang dipilih keluarganya, tapi pertemuan itu mengubah segalanya. Sari adalah angin segar di tengah tekanan keluarga yang memaksanya menikah untuk menjaga nama baik. Malam itu, di kai yang sepi, Sari memeluk Aisyah erat. "Kita bisa mulai baru, Ais. Aku punya apartemen kecil di pinggiran kota. Kita bisa hidup bebas." Tapi Aisyah tahu itu bukan semudah itu. Keluarganya, keluarga Muslim taat di Jakarta, tidak akan pernah menerima. Ayahnya, seorang pengusaha sukses, selalu mengatakan bahwa pernikahan adalah kewajiban suci. Apa yang akan mereka katakan ke tetangga? "Ke masjid," gumam Aisyah, air mata bercampur hujan. Sari mengusap wajahnya lembut. "Mereka akan marah, tapi waktu akan menyembuhkan. Kita punya satu sama lain." Pagi harinya, berita buruk datang. Adik Aisyah, Rina, menelepon sambil menangis. "Kak, papa sakit jantung kambuh gara-gara kamu pergi malam tadi. Mama bilang ini karena kamu. Karena pilihanmu yang salah." Aisyah merasa dunia runtuh. Apakah cintanya pada Sari benar-benar layak mengorbankan kesehatan ayahnya? Dia menatap Sari yang sedang membuat kopi, dan untuk pertama kalinya, keraguan menyelinap. Tapi Sari, dengan mata hijau keabu-abuannya yang penuh keyakinan, berkata, "Ini bukan salahmu. Mereka yang tidak mau mengerti. Kita harus kuat." Aisyah memutuskan untuk sementara tinggal di apartemen Sari. Hari-hari pertama penuh kebahagiaan kecil, mereka memasak bersama, berbagi cerita masa kecil, dan Sari mengajari Aisyah melukis untuk melepaskan emosi. Tapi tekanan mulai datang dari luar. Di sekolah, rekan guru mulai bergosip. "Aisyah tinggal dengan teman perempuan. Pasti ada yang aneh," bisik mereka. Aisyah, yang selalu bangga dengan profesinya, mulai merasa terpojok. Dia kehilangan fokus saat mengajar, dan murid-muridnya memperhatikan. Suatu sore, saat Aisyah pulang dari sekolah, dia bertemu dengan sahabat lamanya, Lina, di sebuah warung kopi. Lina, yang tahu rahasia Aisyah sejak kuliah, tampak cemas. "Ais, keluargamu mencarimu kemana-mana. Mereka bilang kalau kamu tidak pulang, mereka akan laporkan ke polisi sebagai orang hilang." Aisyah tertawa pahit. "Mereka tahu aku di mana, Lin, ini cuma ancaman." Tapi Lina menggelengkan kepala. "Bukan itu saja. Aku dengar Sari punya masa lalu yang buruk. Dia pernah dikeluarkan dari keluarganya sendiri karena hal yang sama. Apa kamu yakin dia tidak akan meninggalkanmu saat susah?" Kata-kata Lina menusuk hati Aisyah. Malam itu, dia bertengkar dengan Sari untuk pertama kalinya. "Kenapa kamu tidak cerita tentang keluargamu?" tanya Aisyah marah. Sari duduk di sofa, menunduk. "Aku takut kamu takut. Keluargaku di Bandung memutus hubungan sejak aku bilang aku lesbian. Aku sendirian selama bertahun-tahun." Aisyah merasa bersalah, tapi juga khawatir. Apakah ini pertanda bahwa hubungan mereka akan berakhir sama? Beberapa hari kemudian, ayah Aisyah menelepon langsung. Suaranya lemah, tapi tegas. "Pulanglah, Nak. Kita bisa bicara."
Jangan buat Mama semakin sedih. Aisyah ragu. Sari mendengar percakapan itu dan berkata, jangan pergi. Ini jebakan. Tapi Aisyah merasa harus bertanggung jawab. Dia memutuskan untuk bertemu ayahnya di rumah sakit sendirian. Saat tiba, ayahnya terbaring di ranjang, wajahnya pucat. Aisyah, apa yang kamu lakukan ini? Kamu tahu di Indonesia, hal seperti ini bisa hancurkan masa depanmu. Pikirkan adikmu, pikirkan kami. Aisyah menangis, tapi dia berkata, Pak, aku mencintai Sari. Ini bukan pilihan, ini siapa aku. Ayahnya menghela napas panjang. Kalau begitu, kamu harus pilih, keluarga atau dia. Kata-kata itu seperti pisau. Aisyah pulang ke apartemen dengan hati hancur. Sari menunggu dengan cemas. Apa yang terjadi? Aisyah memeluknya, tapi dalam hati dia mulai mempertanyakan segalanya. Apakah cintanya cukup kuat untuk melawan seluruh dunia? Pagi berikutnya, Aisyah bangun dengan kepala pusing. Sari sudah pergi ke studionya, meninggalkan catatan, aku tahu ini berat, tapi kita bisa lewati bersama. Aisyah tersenyum tipis, tapi keraguan masih ada. Dia pergi ke sekolah, mencoba okus, tapi selama pelajaran, teleponnya berdering terus-menerus dari nomor tak dikenal. Akhirnya, dia angkat dan suara ibunya terdengar histeris. Aisyah, pulang sekarang. Ada orang dari masjid datang ke rumah, mereka tahu tentangmu dan perempuan itu. Aisyah panik. Bagaimana bisa? Hanya Lina yang tahu. Dia menelepon Lina, tapi sahabatnya itu tidak angkat. Setelah sekolah, Aisyah langsung ke rumah Lina. Lin, apa kamu yang cerita? Tanya Aisyah langsung. Lina terlihat gugup, mata menghindar. Ais, aku khawatir sama kamu. Aku bilang ke tante supaya dia bisa bantu kamu. Aisyah merasa dikhianati. Bantu. Ini malah buat semuanya lebih buruk. Lina menangis. Ma, aku pikir ini yang terbaik. Di masyarakat kita ini tabu. Kamu bisa diusir dari pekerjaanmu. Aisyah pulang ke apartemen dengan amarah membara. Sari sudah di sana, memeluknya. Tenang, kita bisa pindah ke Bali atau tempat lain. Tapi Aisyah mulai meragukan. Malam itu, mereka berdebat hebat. Kamu bilang kita kuat, tapi lihat ini. Keluargaku hancur, pekerjaanku terancam, jerit Aisyah. Sari balas, ini bukan akhir dunia. Aku pernah lewati ini dan aku selamat. Tapi Aisyah merasa Sari terlalu optimis, terlalu cuek dengan konsekuensi. Beberapa hari kemudian, masalah semakin parah. Kepala sekolah memanggil Aisyah. Ada rumor tentang kehidupan pribadimu, Bu Aisyah. Kami tidak bisa toleransi hal yang bertentangan dengan nilai sekolah. Aisyah membela diri, ini pribadi, Pak. Saya baik-baik saja di kelas. Tapi kepala sekolah menggelengkan kepala. Kami beri waktu 1 minggu untuk klarifikasi atau kami terpaksa beri sanksi. Aisyah keluar ruangan dengan tangan dingin. Di luar, dia melihat Sari menunggu di mobil. Bagaimana? Tanya Sari. Aisyah cerita semuanya dan Sari marah. Ini diskriminasi. Kita bisa laporkan ke LSM Hak Asasi Manusia. Aisyah ragu. Di Indonesia, Sari, hal seperti ini sulit. Hukum tidak selalu berpihak. Mereka pulang dan malam itu Aisyah tidak bisa tidur. Dia memikirkan masa kecilnya, saat ayahnya mengajarinya sholat, saat ibunya memasak untuk keluarga. Apakah dia benar-benar siap kehilangan itu semua? Pagi harinya, Sari mengajak Aisyah ke sebuah komunitas kecil di Jakarta. Lihat, kita tidak sendirian. Di sana, Aisyah bertemu orang-orang dengan cerita serupa, diusir keluarga, kehilangan pekerjaan, tapi mereka bertahan. Tapi pertemuan itu justru membuat Aisyah lebih bingung. Seorang wanita tua bercerita bagaimana dia menyesal meninggalkan keluarga. Kadang cinta harus dikorbankan demi kedamaian.
Kata-kata itu menghantui Aisyah. Saat pulang dia bilang ke Sari, aku butuh waktu sendirian. Sari terluka tapi mengerti. Jangan lama-lama, ya. Aisyah pergi ke sebuah hotel kecil, menghabiskan malam memikirkan pilihan. Keesokan harinya, ayah Aisyah datang ke apartemen Sari. Sari membuka pintu, terkejut. Saya ayah Aisyah. Di mana anak saya? Sari ragu tapi akhirnya bilang Aisyah di hotel. Ayah pergi ke sana dan bertemu Aisyah. Nak, mari pulang. Kami makan kamu asal tinggalkan perempuan itu. Aisyah menangis. Pak, aku mencintainya. Ayah memeluknya. Cinta bisa berubah. Pikirkan masa depanmu. Aisyah pulang ke rumah orang tua, meninggalkan Sari tanpa pamit. Saat Sari tahu, hatinya hancur. Dia menelepon Aisyah berkali-kali, tapi tidak diangkat. Aisyah kembali ke rumah, tapi semuanya terasa asing. Ibunya memasak makanan aurit, tapi Aisyah tidak bisa makan. Malam itu, dia mendengar orang tua berbisik, syukur dia pulang sebelum gosip menyebar lebih luas. Aisyah merasa seperti tahanan. Dia rindu Sari, rindu kebebasan. Tapi dia pikir ini yang terbaik demi keluarga. Seminggu berlalu, Aisyah kembali bekerja. Rumor mereda, tapi rekan-rekan memandangnya aneh. Lina mendekat, senang kamu kembali normal. Aisyah marah dalam hati, tapi diam di rumah. Orang tua mengatur pertemuan dengan calon suami baru, seorang dokter muda bernama Aisal. Dia baik, nak. Bisa bantu lupakan masa lalu, kata ibu. Aisyah setuju bertemu, tapi hatinya kosong. Pertemuan dengan Aisal berjalan biasa. Dia sopan, tampan, tapi Aisyah tidak merasakan apa-apa. Saya dengar kamu guru pasti sibuk, kata Aisal. Aisyah mengangguk, pikirannya ke Sari. Setelah itu, dia pulang dan menangis sendirian. Sari masih menelepon, tapi Aisyah blokir nomornya. Ini demi kebaikan kita berdua, gumamnya. Tapi nasib berkata lain. Suatu hari, di pasar, Aisyah bertemu Sari secara kebetulan. Sari terlihat kurus, mata sembab. Ais, kenapa kamu pergi begitu saja? Tanya Sari pelan. Aisyah menghindar. Ini yang terbaik. Keluargaku butuh aku. Sari marah. Kamu pengecut. Kamu pilih mereka daripada kita. Aisyah pergi tanpa jawab, tapi hati sakit. Malam itu, Aisyah bermimpi tentang Sari, tentang hari-hari bahagia mereka. Bangun dengan air mata. Dia menelepon Lina. Lin, aku salah. Aku rindu Sari. Lina terkejut. Jangan, Ais. Kamu sudah aman sekarang. Tapi Aisyah tidak peduli. Dia pergi ke studio Sari, tapi Sari tidak ada. Tetangga bilang Sari pindah ke Yogyakarta untuk mulai baru. Aisyah hancur. Dia pulang dan bertengkar dengan orang tua. Aku tidak bisa begini terus. Aku mencintai Sari, jeritnya. Ayah marah. Kalau begitu, pergi lagi. Tapi jangan kembali. Aisyah keluar rumah, tapi kali ini tanpa tujuan. Dia menginap di hotel, memikirkan langkah selanjutnya. Di Yogyakarta, Sari mencoba melupakan. Dia bergabung dengan komunitas seni, bertemu orang baru. Tapi setiap malam, dia ingat Aisyah. Suatu hari, dia mendapat pesan dari Lina, Aisyah menyesal. Dia mencarimu. Sari ragu. Dia sudah tinggalkan aku sekali. Tapi hatinya lembut. Aisyah memutuskan pergi ke Yogyakarta. Dia resign dari pekerjaan, ambil tabungan dan naik kereta. Sampai di sana, dia cari studio Sari. Saat bertemu, Sari dingin. Apa mau kamu? Aisyah menangis. Makan aku. Aku salah pilih keluarga daripada cinta. Sari peluk dia, tapi bilang, ini tidak mudah. Kamu sudah lukai aku dalam. Mereka coba bangun lagi. Sari ajak Aisyah tinggal di Yogyakarta, jauh dari Jakarta.
Tapi berita buruk datang, orang tua Aisyah sakit lagi, dan adik bilang ini gara-gara Aisyah. Aisyah ragu lagi. Aku harus pulang. Sari marah. Lagi. Kamu tidak pernah belajar. Aisyah pulang ke Jakarta, tapi kali ini dengan janji kembali. Di rumah, ayah bilang, kami terima kamu apa adanya, asal jangan publikasikan. Aisyah terkejut. Benarkah, Pak? Ayah mengangguk. Kami takut kehilanganmu lagi. Tapi Aisyah tahu ini kompromi palsu. Aisyah kembali ke Yogyakarta, cerita ke Sari. Mereka berubah. Sari skeptis. Jangan percaya begitu saja. Mereka hidup bersama, tapi tekanan datang dari masyarakat. Di Yogyakarta, gosip mulai menyebar. Tetangga bisik-bisik, dan Sari kehilangan klien seni karena reputasi buruk. Suatu hari, Aisyah, calon suami dulu, datang ke Yogyakarta. Aisyah, orang tuamu suruh aku bawa kamu pulang. Aisyah kaget. Kenapa kamu? Aisyah bilang, mereka pikir aku bisa ubah kamu. Aisyah tolak, tapi Aisyah ancam. Kalau tidak, aku cerita ke media. Kamu tahu di Indonesia, ini bisa jadi skandal. Aisyah panik, cerita ke Sari. Sari marah. Ini konspirasi keluargamu. Mereka putuskan lawan. Sari hubungi Ilsem, tapi proses lambat. Malam itu, mereka dapat ancaman telepon anonim. Pergi dari sini atau kami bakar studio. Aisyah dan Sari pindah ke tempat lebih aman, tapi hubungan retak. Aisyah salahkan diri sendiri. Ini gara-gara aku ragu-ragu. Sari bilang kita harus putuskan bertahan atau pisah. Aisyah pilih bertahan, tapi harga mahal. Orang tua Aisyah datang ke Yogyakarta. Pertemuan tegang. Ibu menangis, kembalilah, nak. Sari hadir, bilang saya cintai anak Anda. Tolong pahami. Ayah marah, ini melawan agama. Debat panjang, tapi akhirnya ayah pergi dengan kata, kamu bukan anakku lagi. Aisyah hancur, tapi Sari dukung. Mereka coba bangun hidup baru. Sari dapat proyek seni besar, Aisyah ajar priat. Tapi luka dalam. Aisyah depresi, sering menangis malam hari. Suatu hari, Lina datang minta maaf. Aku salah khianati kamu. Aisyah makan tapi bilang kerusakan sudah terjadi. Lina cerita Aisyah dibayar keluarga untuk ancam. Aisyah konfrontasi orang tua, ia telepon. Kenapa kalian begini? Ibu menangis, kami takut masyarakat. Aisyah bilang masyarakat bukan segalanya. Cinta adalah. Hubungan Aisyah dan Sari semakin kuat, tapi Sari dapat tawaran kerja di luar negeri. Ini kesempatan, Ais. Kita bisa mulai baru di Singapura. Aisyah ragu. Tapi Indonesia rumahku. Sari bilang rumah adalah di mana kita bersama. Aisyah setuju pergi, tapi sebelum berangkat, ayah menelepon. Jangan pergi. Kami minta maaf. Aisyah terpecah. Di Bandara Soekarno-Hatta, Aisyah dan Sari berdiri dengan koper. Tiket ke Singapura di tangan. Tapi telepon dari adik kak papa kritis. Dia bilang ingin lihat kamu terakhir kali. Aisyah panik. Aku harus pulang. Sari marah. Ini jebakan lagi. Berapa kali kamu jatuh? Aisyah pilih pulang. Di rumah sakit, ayah lemah. Makan papa, nak. Papa salah. Cinta adalah cinta. Aisyah menangis. Pak, aku pergi ke Singapura dengan Sari. Ayah mengangguk. Pergilah. Hidup bahagia. Tapi terlambat. Sari sudah pergi sendirian. Pesan terakhir, aku lelah menunggu. Selamat tinggal. Aisyah hancur. Dia rawat ayah sampai sembuh, tapi hatinya kosong. Beberapa bulan kemudian, Aisyah jadi aktis, cerita pengalamannya di seminar. Dia bertemu orang baru, tapi tidak seperti Sari.
Suatu hari, Sari kembali ke Indonesia untuk pameran. Mereka bertemu lagi. Ais, aku ma pergi begitu. Aisyah bilang, aku juga ma. Mereka coba lagi, tapi kali ini dengan batas. Keluarga Aisyah pelan-pelan terima, meski sulit. Tahun berlalu, Aisyah dan Sari hidup bersama di Jakarta, tapi dengan harga, kehilangan teman, pekerjaan stabil, dan luka abadi. Mereka bahagia, tapi selalu ingat perjuangan. Apakah pengorbanan untuk cinta sejati selalu layak, meski menghancurkan ikatan keluarga dan masyarakat?